Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi ketemu dengan saya di RK Smash Kehidupan. Kali ini saya akan bahas tentang Permendikbud nomor 1 tahun 2025 tentang redistribusi guru aparatur sipil, termasuk di dalamnya P3K, pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Artinya ini peraturan tentang bagaimana sekarang guru ASN atau P3K itu bisa diredistribusi kepada sekolah swasta. Yang pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas nama pribadi juga atas nama Sekretaris Jenderal FKK SMK Swasta Indonesia atas respon positif dari pemerintah Pak Prabowo ini, dari Pak Mendikbud. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu Komisi 10 DPR RI yang telah dengan gigih terus-menerus memperjuangkan kebaikan pendidikan di Indonesia yang di dalamnya termasuk pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, artinya sekolah swasta. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas respon positif ini. Mudah-mudahan ke depan lebih baik, dan lebih baik lagi. Karena bagaimanapun juga yang namanya pendidikan menjadi pilar kemajuan sebuah bangsa. Pilar bagaimana bangsa ini membangun warganya, membangun bangsa dan negaranya. Ada beberapa hal yang memang perlu kami sampaikan karena banyak teman-teman yang memberikan masukan ya, khususnya teman-teman yang sangat selalu respon positif dengan apa yang saya unggah sebelumnya di channel YouTube DR Spasi Kis Mes Kehidupan ya. Perjuangan mereka Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah yang telah terus-menerus support sehingga suara kami nyampe di Jakarta sana, nyampe di Senayan sana, nyampe di Istana sana. Ini perjuangan banyak dari teman-teman guru swasta, teman-teman kepala sekolah swasta, teman-teman yayasan mungkin, sehingga saya juga mengucapkan terima kasih. Salah satu bentuk terima kasih saya kepada teman-teman semuanya, saya banyak mendapatkan pertanyaan, usulan, masukan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan semuanya menurut kemampuan yang saya miliki ya. Mudah-mudahan apa yang saya terangkan tidak menjadi kesalahan. Pertanyaan pertama yang banyak dilakukan, Pak, ini kan judulnya redistribusi ya. Kalau ngomong itu dari mereka sudah diangkat di negeri ya, baik itu ASN maupun P3K, kemudian ditempatkan di sekolah-sekolah swasta sesuai dengan kebutuhannya. Ini memang ya, sekali lagi ini bukan bukan tidak bersyukur, bukan tidak berterima kasih, tapi ini perlu saya berikan masukan. Yang kami usulkan dulu memang pengangkatan ASN atau P3K dari sekolah swasta kembali ke sekolah swasta. Bukan kami diberi dari luar. Tapi kalau diberi dari luar, ya tidak apa-apa. Nanti kami harus menyesuaikan. Cuman ada yang perlu diketahui bahwa nanti kalau dari luar kemudian dimasukkan ke dalam sini, lah guru-guru yang sudah ada bagaimana ini? Ini kan menjadi pertanyaan, apa guru-guru yang di dalam ini dikeluarkan? Ini kan tidak pas. Yang memang pas, ya guru dari satu sekolah dikembalikan ke sekolah itu. Yang pertama, mereka sudah tahu budaya di sekolah itu. Dan sekolah sudah lama mendidik mereka untuk menjadi guru yang punya standar guru yang beneran, punya kompetensi sebagai guru beneran. Itu memang ini terus kita memberikan masukan. Sekali lagi, bukan kami tidak berterima kasih, bukan kami tidak bersyukur, tetapi masukan untuk kebaikan semuanya. Sehingga bukan yang mereka sudah diangkat kemudian ditaruh di sekolah swasta. Ini nanti ada permasalahan baru. Apa permasalahan baru? Guru yang sudah ada di sekolah nanti dikemanakan. Ini yang pertama. Yang kedua banyak juga dipertanyakan, Pak, Bu Dirjen kok bilang katanya itu kayak dipinjemi itu aja 4 tahun, bisa diperpanjang sampai 2 periode, artinya 8 tahun. Sudahlah, kalau yang disampaikan Bu Dirjen semacam itu, anggap saja ini sebagai pendahuluan. Sebagai pendahuluan. Ya, kita kan memang harus mengikuti sesuai kemampuan negara.
Nah, kita berdoa mudah-mudahan negara ini semakin lama semakin punya kemampuan. Kalau negara ini punya kemampuan secara finansial, saya yakin, aku yakin pemerintah yang ada di Jakarta sana itu nanti tidak akan ditarik kembali guru-guru itu. Karena memang Bu Dirjen kan mengatakan nanti 1 periode 4 tahun bisa diperpanjang 2 tahun, dan selama 8 tahun katakan yang terpanjang itu sekolah diminta untuk memenuhi kebutuhan guru-gurunya. Nah, sekolah swasta untuk kebutuhan gurunya mungkin sudah terpenuhi, mungkin, tetapi tidak bisa gaji, itu permasalahannya. Kalau bisa gaji sesuai dengan kelayaan, nanti bebannya kan pada masyarakat, pada SPP dan lain sebagainya. Jadi yang diminta swasta itu kenapa kok minta seperti DPK dulu? Ya biar sekolahan ini punya kemampuan lebih, biar nanti yang kalau ada jatah guru 3 atau 4 yang dulu namanya DPK, guru yang diperbantukan, itu kan jatahnya gajinya ini bisa dialihkan kepada teman-teman guru yang lain yang mungkin belum berstatus seperti itu. Bukan kami hanya pinjam sementara. Lah kalau guru-guru kami yang baik kemudian diterima, kami pinjam sementara nanti dikembalikan ke negeri lagi, terus gimana? Tetapi sekali lagi, saya yakin ini semuanya masih proses, makanya saya juga berupaya untuk memberikan masukan-masukan hingga ke depannya itu nanti semuanya berjalan bagus. 30% aja lah swasta itu dibantu guru yang statusnya negeri, ASN atau P3K, itu sudah keren, sudah menolong banyak terhadap sekolah-sekolah swasta ini. Ini yang perlu kami berikan masukan lagi. Bukan kami pinjam guru negeri untuk sementara waktu, tapi kami berharap untuk bisa diberikan guru-guru kami yang diterima sebagai ASN atau P3K itu dikembalikan ke kami, sehingga budaya di sekolah tidak akan pernah berubah, karena kami tahu kualitas guru-guru kami yang kemarin diterima sebagai P3K kehilangan. Iya, sekali lagi kalau itu nanti kehilangan terus, yang rugi itu anak-anak bukan sekolah. Sekolah bisa saja tetap berjalan semampunya, memang diambil, ya kan? Tetapi kan kita itu berbicara tentang pendidikan nasional, kita berbicara tentang anak didik kita untuk masa depan bangsa ini. Ini yang kami usulkan ke Jakarta, ini nanti tolong teman-teman tetap menyuarakan itu semuanya, agar saya yakin kok nanti perbaikan-perbaikan akan segera dilakukan. Kemudian yang berikutnya, apa yang harus kita lakukan? Ini penting sebagai kepala sekolah, ya, misalnya sebagai guru, dengan adanya Permendikdasmen nomor 1 2025 ini, mesti harus ada yang kita siapkan. Contoh saya sebagai kepala sekolah, saya akan menyiapkan orang-orang terbaik di sekolahan ini untuk kami ikutkan program ini, yang dengan harapan mereka nanti akan dikembalikan ke sekolah ini, gitu kan? Orang-orang terbaik. Kalau boleh dikatakan itu ribet mereka yang guru-guru terbaik itu sudah bertahun-tahun mengabdikan diri, loyalitasnya sudah teruji. Nah itu nanti yang kami usulkan kepada yayasan. Ini dulu prioritasnya. Ya sekolah nggak boleh ngawur, nggak boleh KKN, tetap sekolah harus melakukan penilaian sesuai syaratnya. Insya Allah sudah memenuhi semuanya, ya digilir lah. Nanti ini diajukan dulu, ini kemudian, dan sebagainya. Jangan ada nanti yang berbau-bau KKN karena kedekatan, masa kerjanya mungkin belum lebih lama dari yang lain, tapi ini yang diajukan dulu. Jangan. Nanti kalau itu terjadi, maka tidak kemungkinan pemerintah akan nyetop lagi. Karena apa? Kita yang di bawah tidak bisa amanah. Ini perlu menjadi catatan kita sebagai kepala sekolah dan catatan teman-teman guru. Maka guru-guru harus saling berlomba di sekolah untuk menunjukkan bahwa komitmennya bagus, kompetensinya bagus, dan lain sebagainya. Sehingga mereka nanti yang berhak untuk diusulkan oleh yayasan, diusulkan sekolah melalui yayasan, surat izin yayasan itu. Nah, itu yang harus dilakukan oleh sekolah ya. Nah, ini tetap saya selaku orang yang ngurusi di organisasi kepala sekolah SMK swasta Indonesia, saya ini menyampaikan semuanya. Tolong nanti disebarluaskan kemanapun, termasuk untuk urusan yang ketiga. Perlu diketahui dan dulu sudah pernah saya omongkan,
Jakarta itu merespon usulan provinsi, tidak merespon usulan sekolah. Karena memang semuanya harus terdata, semuanya harus sepengetahuan, semuanya menjadi mappingnya provinsi. Nah, sampai saat ini kan belum ada mapping. Sekolah ini sekian butuh berapa. Kalau dibilang sekolah itu membutuhkan dalam arti kosong, ya kami tidak mungkin nulis itu gurunya kosong. Selama ini tidak mungkin ditulis. Kenapa? Yang selama ini kosong ya kita yang cari sendiri. Artinya yang diusulkan aja yang ditulis oleh kepala bidang GTK di Dinas Pendidikan Provinsi se-Indonesia ini. Kalau itu urusan SLTA, kalau urusan SLTP ya kepala kepala bidang mungkin juga GTK di kabupaten kota mengusulkan. Mungkin bisa standarnya sesuai dengan rombelnya. Rombel sekian, dikasih usulan sekian, dan lain sebagainya. Semuanya secara teknis bisa dilakukan. Mungkin kepala bidang GTK di provinsi atau kabupaten ngajak rundingan. Bagaimana enaknya ini? Ya, kalau mungkin berdasarkan rombel prosentase, kan bisa dihitung rombel sekian butuh guru berapa sih? Ya, nanti prosentasenya. Sehingga itu provinsi yang mengusulkan. Teman-teman semuanya para kepala sekolah, ayo aktif menyampaikan ini ke bidang GTK untuk tingkat dasar dan menengah. Pertama, itu di kabupaten kota. Untuk tingkat atas, ya kita aktif di kepala bidang GTK provinsi. Sehingga gayung bersambut. Kalau enggak begitu, Jakarta sudah membuka peluang, kita tidak merespon. Nah, kalau terjadi begitu nanti kayaknya salah Jakarta lagi. Nah, ayo sama-sama teman-teman kepala sekolah sampaikan ini kepada GTK provinsi untuk SLTA, SLTP seperti yang saya katakan tadi. Guru-guru dipersiapkan semuanya, diminta untuk tetap profesional. Percayalah, ketika kita profesional pada saatnya apa yang terbaik untuk kita pasti didatangkan oleh Allah. Pasti didatangkan oleh Tuhan yang Maha Esa kepada kita semuanya. Kita tidak usah terlalu banyak sibuk memikirkan biar cepat diterima, biar cepat diterima. Tidak usah begitu. Rezeki tidak akan tertukar kemanapun. Kalau itu waktu jatah kita, pasti akan kembali kepada kita. Itu. Dan bersabar, tetap berterima kasih, bersyukur karena sudah ada perubahan yang signifikan. Meskipun sekali lagi belum sesuai dengan harapan BMPS ya, Badan Musyawarah Perguruan Swasta. Atau mungkin dari persatuannya para kepala sekolah. Kalau SMK swasta ini FKK SMK Swasta Indonesia. Tetapi kami menyadari ini sudah langkah yang luar biasa, sudah sebuah langkah berani di saat negara mengalami banyak kesulitan keuangan, tapi keputusan ini berani diambil. Selamat, mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita yang di atas sana diberikan kesehatan, terjaga, dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dan bangsa ini kembali lagi berjaya, bangsa ini kembali lagi secara ekonomi atau secara finansial diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pendidikan di Republik ini akan benar-benar menjadi pilar kekuatan bangsa kita. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.